Halo, hari ini kita bahas tentang teks argumentasi ya, sahabat kreatif. Teks argumentasi, analogi ya, bagaimana kita membuatnya, mari kita belajar sama-sama. Nah, paragraf argumentasi itu adalah jenis paragraf yang berisi argumen pendapat kita tentang suatu hal. Tentunya pendapat yang kita sampaikan harus disertai dengan bukti-bukti, alasan-alasan ya. Alasan-alasan yang kita berikan bisa saja alasan-alasannya bisa berupa contoh, bisa berupa data-data, bisa berupa peristiwa-peristiwa ya. Nah, contoh paragraf argumentasi. Mengapa sesuatu yang tidak ada sering dinyatakan dengan nol? Tanda tanya. Dalam matematika, nol adalah bilangan yang menjadi unsur identitas dalam operasi penjumlahan. Bilangan apapun jika ditambah dengan nol, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitulah sesuatu yang tidak ada. Jika kemudian sesuatu itu didatangkan dalam kuantitas tertentu, maka banyaknya sesuatu itu sekarang adalah sama banyaknya dengan banyaknya sesuatu yang didatangkan. Nah, di sini kenapa disebut paragraf argumentasi? Karena di situ ada pendapat seseorang mengenai mengapa sesuatu yang tidak ada sering dinyatakan dengan nol. Nah, pendapat dia disertai dengan alasan-alasannya. Nah, juga dia berikan dengan fakta-faktanya ya. Nah, jadi suatu pendapat kita sampaikan kepada orang lain tapi disertai dengan alasan-alasan bukti-bukti ya. Nah, cara pengembangan kalimat ya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah paragraf, bisa juga kita menggunakan jenis paragraf yang ide pokoknya ada di bawah, disebut induktif ya, ide pokoknya di bawah ya. Nah, jika kita ingin membuat ide pokoknya di bawah, kita gunakan cara generalisasi. Generalisasi yaitu pengembangan paragraf yang dimulai dengan mengembangkan peristiwa khusus, berisi fakta-fakta, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Contoh ya, perekrutan sejumlah nama beken sepak bola dunia seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Julianto di awal musim lalu memang sungguh tepat bagi Persija. Terbukti dengan melejitnya Bambang yang mengenai gelar top skor dunia dengan 35 skor, yang berarti mengalahkan Cristiano Ronaldo di tanah Inggris yang hanya mengoleksi 34 gol. Tidak hanya itu, pemain-pemainan yang lain ikut terangkat performanya sebagai efek samping dahsyatnya Bambang. Sah-sah saja bila Persija memang the dream team setiap pelatih dunia. Nah, di awal-awal paragraf ya, kalimat 1 dan keempat dia menyebutkan fakta-fakta dulu ya, fakta-fakta yang terjadi, dan di kalimat terakhir, di kalimat kelima baru dia menyimpulkan, yaitu sah-sah saja bila Persija memang the dream team setiap pelatih dunia ya. Jadi generalisasi itu dia memaparkan fakta-faktanya dulu ya, bukti-buktinya dulu, baru diakhiri dengan kesimpulannya. Itu disebut dengan paragraf generalisasi yang sudah pasti pokoknya ada di bawah atau disebut dengan induktif. Nah, sahabat kreatif, cara kedua adalah cara analogi. Nah, analogi yaitu bentuk pengungkapan objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Nah, biasanya analogi dikembangkan dengan bantuan kiasan ya, kata-kata yang digunakan misalnya ibaratnya seperti bagaikan. Jadi dia tidak sama dengan perbandingan ya. Kalau analogi dia menyebutkan benda lain tetapi sifatnya berbeda ya. Misalnya gini, dalam menghadapi persoalan yang sulit memang tidak mudah mencari cara penanganannya. Ibaratnya kita diminta untuk memegang telur. Nah, jadi masalah itu ibarat memecahkan masalah itu ibarat kita memegang telur ya. Kalau terlalu keras memegangnya maka telur itu akan pecah. Nah, tetapi kalau terlalu longgar memegangnya juga akan pecah karena terlepas dari tangan. Untuk itu, dalam menghadapi masalah yang sulit jangan asal mengambil tindakan, karena setiap tindakan juga bisa berakhir dengan kesuksesan dan tetapi juga bisa berakhir pada kehancuran. Nah, itu adalah dia menggunakan analogi untuk mencari penanganan suatu masalah. Itu analoginya seperti memegang telur. Harus hati-hati ya. Jadi analogi berbeda dengan paragraf perbandingan ya. Kalau perbandingan kan kita membandingkan misalnya si Ani lebih kurus sedangkan si Tina lebih
lebih gemuk. Nah, itu perbandingan bukan analogi. Sedangkan analogi lebih menggunakan perumpamaan-perumpamaan bisa benda ya yang sifatnya mirip ya. Ya. Oke, demikian ya sahabat kreatif. Jadi nanti kalian tentunya akan bisa membuat paragraf analogi, paragraf generalisasi ya, yang letak ide pokoknya ada di bawah ya. Jadi cara perbandingan itu berbeda dengan analogi. Kalau pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya dia menggunakan ungkapan, misalnya serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi ya. Nah, sahabat kreatif, nah ini contoh yang cara perbandingan. Misalnya, Indonesia adalah negara pahlawan ya, sosok yang dikagumi karena keberaniannya, berkorban demi bangsa. Pada masa sebelum kemerdekaan, masyarakat dituntut memiliki keberanian menentang kaum penjajah dan menentang kaum terjajah. Berbeda, nah berbeda, berarti itu perbandingan ya, berbeda dengan pahlawan masa kemerdekaan. Pahlawan yang diperlukan pada masa kemerdekaan ini adalah pahlawan kebajikan. Pahlawan-pahlawan dalam kehidupan dikenang bukan karena berani mati, melainkan juga karena berani mengabdi demi kesejahteraan bangsa. Ya, dalam kehidupan berumah tangga orang tua. Nah, ini adalah contoh soal ya, contoh soal. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat kreatif mengenai bagaimana kita membuat karangan argumentasi, analogi, dan generalisasi. Sampai jumpa, salam sehat, semoga selalu bahagia.